Assalamualaikum. Halo sahabat hebat yang selalu pantengin channel ini, nonton videonya sampai selesai. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia, dimudahkan segala urusannya. Pernah gak sih kalian itu merasa hidup ini berat banget? Padahal kalau dipikir-pikir, masalahnya sebenarnya ada di pikiran kita sendiri. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa seringkali yang menyiksa itu bukan hidup, tapi isi kepala kita sendiri. Yuk, simak sampai habis videonya. Siapkan cemilannya dan stay tune. Sebenarnya yang menyiksa itu bukan hidup, tapi isi kepala kita sendiri, ya. Banyak orang merasa hidup ini berat banget, penuh dengan tekanan-tekanan, dan seakan-akan selalu melawan arus. Tapi seringkali penderitaan yang kita alami bukan berasal dari realitas hidup itu sendiri, ya, melainkan dari cara kita memprosesnya dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita bisa menjadi teman terbaik, ya, atau bahkan menjadi musuh terburuk. Itulah pikiran. Maka hati-hati dengan pikiran kita, ya, pikiran kita yang selalu berisik, ya, yang selalu berisik dan membuat kita overthinking jatuhnya, ya, atau berpikir secara berlebihan. Misalnya kita dapat pesan atau kita mengirim pesan, ya. Contohnya kita mengirim pesan kepada teman kita sesaat yang lalu. Kemudian pesan kita itu tidak dibalasnya dengan cepat. Padahal bisa saja teman kita itu sedang sibuk barangkali, ya. Tapi karena pikiran kita yang berisik, yang cenderung memberi bisikan-bisikan negatif, ya, yang terus berputar membuatnya gelisah, padahal kenyataannya tidak ada masalah sama sekali. Atau barangkali teman yang kita kirimi pesan tadi sedang tidur nyenyak, ya, tapi karena pikiran kita berisik dan kita mengikuti isi kepala kita, maka jatuhlah asumsi-asumsi yang negatif terhadap dia. Kenapa dia tidak cepat membalas pesan kita? Nah, jatuhnya kita tersiksa sendiri karena kepala kita yang berisik, ya. Kemudian, ya, pikiran-pikiran yang takut gagal sebelum mencoba. Banyak orang takut mencoba hal baru karena bayang-bayang kegagalan yang mereka ciptakan sendiri. Padahal contohnya, ya, seseorang ingin mulai berbisnis, ya, mulai membuka bisnis, tetapi terlalu takut rugi hingga akhirnya tidak pernah benar-benar mau memulainya. Karena yaitu, dia sudah takut bayang-bayang rugi, gagal, dan sebagainya, ya. Dalam hal ini, kegagalan bukan karena dunia luar, melainkan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita, ya. Itulah pikiran yang terlalu berisik, sangat merugikan kita. Kita tidak bisa berkembang, ya teman-teman, karena mendengarkan isi kepala yang berisik tersebut, ya. Kemudian kita kadang membandingkan diri dengan orang lain, ya. Media sosial seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tidak cukup baik. Melihat pencapaian orang lain bisa membuat seseorang itu merasa tertinggal, ya. Meskipun sebenarnya setiap orang punya jalannya masing-masing, ya. Jika seseorang itu terus-menerus merasa kurang hanya karena membandingkan dirinya sendiri dengan standar orang lain, maka ia akan selalu merasa tidak cukup. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa cukup, karena selalu dibandingkan dengan standar hidup orang di luar sana. Meskipun kenyataannya dia sudah memiliki banyak hal untuk disyukuri, tapi dia tidak mensyukurinya karena dia selalu merasa tidak cukup, ya. Pikiran memiliki kekuatan besar, ya, untuk menentukan apakah kita bahagia atau tidak,
ya. Pikiran itu sangat dahsyat. Kita harus membawanya ke positif, ya. Kita sering menyakiti diri kita sendiri, ya. Ada yang seperti itu dengan asumsi, ya, dengan asumsi, dengan ketakutan, dengan ekspektasi yang berlebihan yang kita ciptakan sendiri, ya. Pengharapan kita yang terlalu tinggi itu menyakiti diri sendiri, ya. Kita berpikiran, ya, yang tidak-tidak, ya. Cara mengurangi penderitaan mental itu adalah dengan menyadari pola pikir kita, mengganti pola pikir negatif dengan lebih seperti apa ya, lebih realistis dan positif, ya. Fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan, bukan yang di luar kendali kita, ya. Hati-hati memperlakukan pikiran kita, ya teman-teman, karena pikiran kita itu bisa menjadi sahabat terbaik kita kalau kita membawanya ke arah positif terus, ya, namanya good thinking, ya. Tapi kalau kita mengikutkan yang berisik, yang berasumsi, yang tidak-tidak, yang berasumsi cenderung ke negatif, maka kita akan terus overthinking. Nah, dan seperti ini kita banyak sekali menghambat perkembangan kita. Kita mau membuat sesuatu pun bayang-bayang overthinking itu akan maju duluan dan kita tidak mampu mengalahkannya, ya. Dia lebih menang, dia akan lebih menguasai kita. Akhirnya diri kita itu dikontrol oleh isi kepala kita sendiri yang berisik itu, ya. Apa yang saya sampaikan tadi semoga membawa manfaat untuk teman-teman ke depannya, biar kita dapat mengendalikan isi kepala kita yang berisik ini, ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman ingat selalu, ya, kadang bukan hidup yang berat, tapi pikiran kita yang membuat semuanya terasa begitu sulit. Coba mulai lebih sadar dari sekarang, ya, dengan pola pikir kita dan ubah cara pandang, ya, sudut pandang kita dirubah terhadap hidup ini, ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ataupun komen biar kita bisa bahas lebih banyak hal menarik lainnya. Sekian dulu cerita positif hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.